Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadan wa ala ali Muhammadan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buribat alaihimul zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahu alazim. Berselingkuh diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia ditimpa kehinaan, kemalangan, kebangkrutan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Yang kami hormati Camat Ranah Ampe Hulu Tapan yang diwakili oleh Bapak Miftahuddin SH Kasih Pemberdayaan. Kemudian yang kami hormati Forum Wali Nagari Sekecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan, Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Bapak Jonasri, Wali Nagari 50 Tapan Bapak Suryanto, Wali Nagari Binjai Tapan PLT Bapak Miftahuddin, kemudian Wali Nagari Talang Kotobulai Tapan Bapak Patrisman Eshut, kemudian Wali Nagari kenegarian yang lain dalam Kecamatan Ranah Hulu Tapan atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Bamus Sekecamatan Ranah Hulu Tapan beserta anggota. Seterusnya perangkat nagari. Kemudian tadi kami juga mendengar PLD. Apa? Ada PLD? Ada. Yang kami hormati Bapak PLD. Seterusnya yang kami hormati istimewa buat ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Taklim Masjid Nurul Muslimin Padang Leban Kenegarian Tebing Tinggi Tapan. Kami ini yang pertama mengisi atau menghadiri acara wirid forum pemerintahan nagari sekecamatan Rahul ini. Tapi kami berani berasumsi inilah jamaah wirid yang terbanyak hadir. Ya kan? Sampai nilai ada tak majelis tadi? Mudah-mudahan hal ini ke depan bisa kita tingkatkan. Ya. Kami sengaja diminta untuk menjadi narasumber atau materi dalam wirid pengajian ini karena di dalam jam dinas, maka kami pakai absen. Mohon kepada kita yang hadir tolong isi absen tersebut. Baik. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, hari Jumat barokah, Jumat yang baik. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Ingat, di hari Jumat Nabi Adam wafatkan. Dengan nikmat dan rahmat Allah tersebut, alhamdulillah, sebagai bentuk pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan ya, di tingkat desa atau negari. Kalau seperti ini berlangsung kegiatan kita, sungguh kita sudah kembali kepada adat bahasa di sarak bahasa di kita bahwa sarak mengatakan, kemudian adat yang memakai. Kita sudah berbalik, sudah kembali kepada pemerintahan nagari. Sebab pemerintahan nagari tersebut, sistem pemerintahan tersebut terkhusus di Sumatera Barat, ya, mengambil ya sistem pemerintahan nama adat yang kita pakai. Pemerintah nagari tebing tinggi. Maksudnya apa? Supaya unsur-unsur nilai-nilai adat dan budaya bisa kita kedepankan. Salah satunya adalah budaya menghidupkan ya, nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya ada manfaat dan hikmahnya untuk kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan, kita doakan kepada Nabiullah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kami hormati, izinkan kami pakai kacamata. Kacamata ini tetap di sini supaya memudahkan ketika membaca, diturunkan saja. Nah, daripada dibuka pasang ke repot. Jadi kami mohon maaf. Ya. Kelak banyak yang nanya apa kacamata kekenalan dah nih. Ini supaya lebih memudahkan. Ya. Start dari kotokan ini. Kadang-kadang kita nulis. Setelah kita tulis, di mana tempat menyimpan pena tersebut? Di telinga. Baik, kita akan mencoba menyampaikan maksud atau pemahaman ayat dari surat Al-Imran ayat 112 tadi. Ya. Boleh kita berikan judul yaitu orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Siapa itu orang-orang yang rugi, yang tidak beruntung di dalam kehidupannya di atas dunia, apalagi di akhirat nanti? Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad bertanya. Perkataan Nabi Muhammad ini dapat kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Biasanya dalam istinbat hukum, dalam penetapan hukum, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan pun Muslim ini tergolong hadis sahih, hadis mutawatir. Hadis ini, nas ini yang diambil sebagai sumber dasar hukum yang pertama setelah Al-Quranul Karim. Duduklah Nabi dengan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Atadru
mal iblis. Atadruna mal iblis. Tahukah oleh kamu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak beruntung. Lalu sahabat menjawab, faqala innal muflis fina man la dirham walahu mata. Maka menjawab salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak beruntung di antara kami ini ya Rasulullah, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai uang, yang tidak mempunyai harta benda, dan tidak mempunyai perhiasan. Itu jawaban sahabat. Lalu Nabi mengisyaratkan, ada isyarat dari Nabi mendengar jawaban dari para sahabat tersebut. Nabi menggeleng-gelengkan kepala. Geleng-geleng Nabi. Ya, kalau kita agak penat sedikit, boleh geleng-geleng kepala, nggak apa-apa. Geleng-geleng. Kemudian Nabi berkata, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah as-salah asyam waz-zakah wa ya'ti qad sattama haza fakazaba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in puniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi akhiza min khaqayahum faturihas alaihi summa turiha finna. Itu jawabannya. Sesungguhnya kata Nabi, orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, dan membawa pahala-pahala kebaikan ibadah lainnya. Namun dia juga membawa dosa-dosa, pernah mencaci maki orang lain, dosa pernah menuduh orang lain berbuat dosa, berbuat keji atau fahisyah, dosa pernah memakan harta orang lain dengan tidak halal, dosa pernah menumpah darah orang lain, atau dosa pernah memukul orang lain, menghina dan sejenisnya. Lalu kata Rasulullah, dosa orang yang disakitinya itu diambil oleh Allah,
ditukar dengan pahala ibadah yang dibawa oleh seorang ahli ibadah tadi, membawa pahala sholat, puasa, zakat dan ibadah lainnya, ditukar, diberikan kepada orang yang pernah disakitinya, disebabkan masa di dunia tidak ada kerilahan atau tidak ada maaf, summa turaha finnar. Lalu ahli ibadah tadi dilempar Allah ke dalam neraka, takutnya nyawa. Kalau mau sebut ke dalam surga mungkin nyawab lagi. Karena neraka sebut. Itu orang yang bangkrut. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, maka berkesesuaian dengan ayat yang sudah kita bacakan. Buribas alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dua ibu. Halo? Dua. Orang yang selamat, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, orang yang memelihara, orang yang membina hubungan baiknya dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Apabila salah satu dari dua hubungan ini rusak, maka orang tersebut akan menjadi orang yang rugi, akan menjadi orang yang bangkrut. Ya Bu? Yuk Bu? Yuk Bu? Namu alaikum. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh perangkat nagari, wali nagari yang kami hormati. Jadi sebagai pelayan publik, orang yang selalu tampil, yang selalu muncul, jangan sampai hubungan kita rusak. Nanti kita bertetangga, kita kerja di kantor wali nagari, karena di rumah kita tidak selesai, hubungan kita tidak baik, datanglah tetangga ke kantor wali nagari mengurus surat keterangan kemiskinan. Ternyata bagian itu pas pula tetangganya yang kerja di kantor wali nagari. Pas dia lihat, sorry lah ya, tidak saya urus, kau musuh saya. Kalau seperti itu adanya, tidaklah termasuk orang-orang yang beruntung. Perangkat yang seperti itu akan tetapi dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Coba Bu, kalau hadis ini kita interpretasikan, kita ambil pemahamannya, walaupun kita sudah berulang-ulang kali haji ke Baitullah atau umroh, sholat 5 waktu sehari semalam rutin kita kerjakan, rasanya tidak cukup. Kita ingin mencontoh Rasulullah, tahajud kita kerjakan sama witir, bahkan kita kerjakan sholat duha, puasa kita kerjakan, bukan saja puasa yang wajib,
Akan tetapi semua puasa yang sunat kita kerjakan. Begitu juga masalah zakat atau sedekah kita kerjakan. Tapi apabila hubungan dengan sesama manusianya rusak, la tadkhulul jannah man qati'ur rahim wa jarusu. Tidak akan masuk surga orang yang putus hubungan silaturahimnya dan tetangga yang jahat dengan tetangganya, atau teman yang merasa mempunyai rasa iri dan dendam terhadap temannya, teman sejawat. La tadkhulul jannah man qati'ur rahim wa jarusu. Bahkan orang-orang tersebut tidak disebut orang yang beriman. Kata Nabi, la yu'minu. Tidak beriman. Ketika Nabi berkata seperti itu, sahabat bertanya, man qila ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim wa jarusu. Yaitu orang-orang yang putus silaturahimnya dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Cocok? Petang-petang mepoli ya bola masuk ke rumah awak mengijo kamu kemarin bukan namanya rusak bukan. Masalah sangat rambutan awak kas padang tu. Kau kamu nggak rambutan ke kampung dia makan punya kawan ke sarap. Masalah pelpa gambi kelapa. Nah, dengan hal yang semacam itu menimbulkan gaduh, hubungan kita renggang, tidak bertegur sapa, berarti rusak silaturahimnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum falyattaqullah wa qulu qawlan syadida. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang sedang di dalam perselisihan, yang di dalam bermusuhan. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata perkataan yang baik. Iko ayat koa dalam surah Al-Hujurat itu, kalau tidak salah itu ayat 10 ya. Itu ayat ya. Kalau ada kawan awak bagadu bateka meminta harus ada pengenengah. Iko lagi kawan baceka. Lagi kawan lah balagu lah bagadu. Baik tu. Ganyah nung, takut. Itu magiapin ya, mon. Apabila ada dua golongan atau dua orang saling bertingkai, saling berbeda pendapat, saling bermusuhan, fa aslihu baina akhawaikum. Kalau memang betul ada orang yang beriman, hendaklah kamu mendamaikan, memperbaiki mereka tersebut. Salah satu tugas Nini pemaku M. Kennedy. Pemaku Kanda Rafdi. Yang di sekolah Nini mamak temurui mimbang bukan itu. Ini mamak ngurus kamating bukan itu. Kusut menyelesai, keruh memperjenih, memelihara sanak dengan panakan, memelihara kampung dengan negeri, memelihara adat dengan sara, memelihara sawah dengan ladang. Punya siapa? Ya punya sanak penakannya. Itu tugasnya. Kalau mimbangnya sepenguru aja boleh. Pemagang hukum mimbang kena condong ruh saya ni mana? Sebab kenapa? Biang tebuk geting putus tinggal di minik mamak kalau kita di Minangka kabau. Bajalan dulu salakah bakatu dulu selata. Biang tebuk geting putus itu dari mamak. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kami hormati, kembali kita. Bahwasanya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi tersebut
yaitu orang yang rusak silaturahimnya. Alhamdulillah, awak siap pilkada. Ambo apresiasi sama Bapak mantan calon bupati kita, Bapak Rusmayur Anwar. Beliau sudah menyampaikan ucapan selamat kepada rival atau saingnya Bapak Hendra Joni, selamat, dan meminta seluruh rakyat untuk mendukung. Itu namanya konsolidasi atau rekonsiliasi. Ini penting. Kadang-kadang sayangnya kita di dalam rumah tangga kita berdunsanak saling berkerabat, ada ndak rekonsiliasi dan ndak untuk konsolidasi. Jangankan nyapot, nengu aja malengah. Pengoman. La tusyair khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbul muhtalin fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yo matumbo. Yo matumbo. Ayo mau ditung jawab pada su temo. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita yang sulit ini memaafkan. Datang tidak datang orang itu kepada kita, kalau memang kita bersaudara, maafkan kesalahan mereka. Habiskan peristiwa detik itu, menit itu, jam itu, hari itu juga. Yang ke depan tak usah dikenang lagi. Terpijak, luluh, talancia apa namanya? Takalacin. Tapi tidak dulu taleci tinggal. Yang berlalu biarlah berlalu. Tatap ke depan, kita buka lembaran baru. Awak kadang-kadang mohon maaf saja ya. Karena dalam forum manis-manis lagi dulu. Mukuat cawan salam. Apakah salam manis muka kita sudah dari hati kita? Memberikan maaf? Apakah kita sudah mengikhlaskan? Ingat, ciri sifat orang yang bertakwa wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan manusia. Kalau awak tak suka memaafkan tak leh, lah datang mau ronjok neker ke rumah turnya. Kalau dulu mau ronjok neker, pada kamu enggak banyak anak jatan, paling baik pula baik banyak nih mau ronjok neker. Iya banyak anak jatan kan ada pernah ronjok tak? Alam upe, teman-teman ya, apa yang mudah ni kapan? Gemai pula baik pernah ada bapak mutar ronjok kemak. Kalau kamu kan nak tahu cerita tentang itu ibu, ceritalah video Putra 50. Ya. Ada yang tahu? Tonton tuh, itulah banyak live. Itulah menerima gaji sekian di bukti ular. Jadi ibu jamaah nan kami hormati, ingat ya. Apabila kita bermusuhan, apabila hubungan kita rusak, ada orang yang tersakiti oleh kita, tidak ada perintah dari ayat, tidak ada perintah dari hadis untuk meminta maaf, tidak ada. Yang adalah perintah memaafkan. Kenapa orang tersebut pergi meminta maaf? Karena dia takut kesalahannya tidak dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan semasa hidup di atas dunia, di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Bagan minggu yang ngecek itu nah, apa ngecek itu kan dasar hadis sama baca tadi. Kamu beriman kepada Al-Qur'an. Kalau ngarang-ngarang jo ya masuk dah. Nah, kesulitan kita kini itu sulit memberi maaf, menyimpan dendam. Ya. Firman Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum min misluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
balasan dari satu kejahatan yang sama. Balasan dari suatu kejahatan yang serupa, kejahatan yang seimbang. Dalam hukum pidana Islam ada namanya qisas. Qisas itu ibu-ibu, siapa yang membunuh dia wajib dibunuh. Si A membunuh B dengan sengaja. Hukum qisas tersebut si A wajib dibunuh. Kalau sekiranya tidak dapat maaf dari pihak yang terbunuh. Orang menapar pipi kita sebelah kanan, apalah pipi ya sebelah kanan. Orang ngecek awak begana begini, awak kecek lah inyu begana begini. Balasan suatu kejahatan itu kejahatan yang sama, kejahatan yang serupa, kejahatan yang seimbang. Tapi sayang, hadis tersebut, maksud kami ayat tersebut, firman Allah tersebut tidak titik sampai di situ. Berkelanjutan. Apa kelanjutannya? Wa man apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberikan maaf dan mau berdamai, berbaikan, elok-elok, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan pahala, balasan pahala yang sangat ada itu ibu. Awakkah sombonglah dari Tuhan ni. Lah sujud-sujud uang ke awak lah nyembah-nyembah. Maaf lah Pak. Tidak ada maaf bagimu. I do not forget you loh. Saya tidak bisa melupakan kamu. Seperti itu. Dengan kesalahan itu. Tidak boleh seperti itu. Allah saja maha pengampun. Ya, kali lawa di Pulau Rembang anak rusuh mati kita dan dia. Kalau gawa minta ditimbang kok dosa ampun nalabia. Kamu tahu itu? Atai-atai si bungo atai lah kambang bungo si tawa lata cacah janggut manusia kalantai. Kalau tegak apun kepada janggut aneh. Menunjukkan usia, menunjukkan umurnya tua. Lata cacah janggut kelatai. Manusia bersifat gawa. Bersifat khilaf. Ada ide bung nengah 99 membunuh orang. Aduh nggak cerita dong. Lah 99 membunuh orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Ya, ingin bertaubat dan tidak bunuh lagi. Membunuh itu adalah dosa besar. Ya. Al-qatil wal maqtul binnar. Kalau ada dua orang yang berkelahi ingin saling bunuh-membunuh, ya, keduanya masuk neraka. Apalagi sengaja membunuh, lebih masuk neraka lagi. Lah 99 membunuh orang, ya. Apa gedang atau so kira itu. Kini tebit niat dia tindak bertobat. Maka dia berangkat dari kampungnya menuju suatu negeri. Tiba di negeri itu dia temu seorang ustaz atau buya atau seorang kiai. Dia berkata kepada ustaz terhadap ustaz, saya ingin bertaubat ustaz. Kecek ustaz itu emangnya kesalahan awak apa? Dikecek kesalahan mula membunuh 99 nyawa manusia. Tak kejut ustaz tengah. Banyak awet. Tak bisa tobat lagi. Itu tobat tertutup bagimu. Tidak bisa lagi. Malah mendak nih. Tanggung 99. Buka abdang. Kena ke satu gitu. Ada pegel ustaz dengan pedang. Mati. Saratui. Ya. Saratui melah. Kemudian jalan lagi. Pas jalan temung lagi dengan seorang kiai. Kiai itu orang bijaksana. Duduknya, Pak Kiai, ambo
sudah melakukan dosa yang besar. Saya ingin bertaubat Pak Kiai. Tadi sempat amo tanya ke Ustadz sebelah. Amo lah membunuh 99 orang. Lalu saya sempat bertemu dengan seorang Ustadz tadi di sebelah. Saya ingin bertobat membunuh 99, katanya pintu taubat sudah tertutup bagi diriku. Tanggung Pak Kiai, saya bunuh pula dia. 100 orang Pak Kiai yang saya bunuh. Oh seperti itu. Lalu Kiai tadi berpikir, kalau seperti itu, ya lingkungan tempat kamu tinggal itu tidak cocok bagimu. Kamu harus pindah cari lingkungan orang yang baik-baik. Di mana lingkungan orang yang baik tersebut? Yang bisa kamu bertobat di lingkungan tersebut? Jauh di situ, pergilah. Ya ayyuhallazina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan tobat tersebut ya mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baiklah beliau tadi. Ditinggalnya kampungnya, dibawa semua perlengkapan, meninggalkan kampung halaman, pergi ke kampung yang dituju, kampung orang baik-baik. Dalam perjalanan uang yang lah munus sangat uang kata dia, baik ke kampung uang baik, meninggal. Setelah meninggal, turunlah malaikat azab. Ini adalah bagian saya. Turun malaikat rahmat. Bukan, ini bagian saya. Malaikat rahmat. Jadi dua malaikat ini saling rebutan, jatah siapa ini? Kemudian turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ukur saja jaraknya. Dari jarak dia meninggal itu ke tempat yang dituju, mana lebih dekat. Dan ukur jaraknya dari tempat meninggal itu dengan kampung yang ia tinggalkan. Lah sibuk pula mereka mengukur. Ternyata kampung yang ditinggal itu sudah jauh jaraknya. Dia sudah dekat kepada kampung kebaikan yang ia tuju. Maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat atau kisah yang diceritakan dalam berupa bentuk ya. Riwayat hadis seperti ini, anggota pemus banyak mudah-mudah tuh. Jangan dipahami membunuh 100 orang itu ya bisa bertaubat, tetapi mesti harus kita pahami bahwasanya Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Sekalipun dosa kita penuh langit dan penuh bumi, sebanyak buih yang berada di lautan, maka apabila kita bertaubat, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah, kembali kepada kita. Masa orang meminta maaf kepada kita tidak mau kita maafkan? Itu keterlaluan. Kecek Roma irama terlalu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang kami hormati, mari kita bina silaturahim. Dalam menjaga hubungan silaturahim tersebut di antara kita ini, mari kita jaga, kita pelihara. Wa yaqulu qaulan syadida, dan hendaklah kita berkata perkataan yang baik. Kan ada hadisnya itu, ya. May yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah kamu berkata yang baik-baik dan diam saja. Mana? Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Tolong. Lagi tadi status di Facebook sudah kami buat. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, sementara kamu jijik dengannya? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan berprasangka. Awak ada berprasangka?
Jauh kebanyakan berprasangka. Kalau nampak Pak Camat beliau tu pribadi prasangka lah buruk kalian. Kada nama ni pula dikorupsi ya. Jangan. Kenapa dilarang kita berprasangka? Innal ba'da dhanni ismun. Karena sebagian besar dari prasangka tersebut dosa. Pak mendah tu batandang ke rumah tinu tu lah berprasangka kan. Lalu mue tang apa awak. Jangan berprasangka buruk. Kau perlu kita tanamkan. Apalagi antara awak kawan bakawan sama kerja di kantu wali, jangan berprasangka. Tak boleh berprasangka. Positive thinking apa silahkan. Positive thinking. Berprasangka positif sajalah kita. Jangan kita berprasangka buruk. Itu satu. Ya. Yang selanjutnya wala tajassasu. Yang merusak silaturahim itu. Dengan seringnya berprasangka buruk. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dicari-cari kesalahan orang. Kau ketua kan namu lagi kelemahan, namu kesalahan kan? Wali ngawak kan namu kesalahan kan? Wal kek milih. Mungkin kini itu lah adu catat-catatnya. Ya pihak tertentu lah awali ke kesalahan. Waktu nak nyabang besok nanti akar dia. Tidak ada gunanya. Itu akan merusakkan silaturahim. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Cari kesalahan diri kita. Ya bu. Apa kesalahan ambo ke wali negeri tebing tinggi kan? Itu yang perlu dicari. Ke wali negeri Lima Purut, ke wali negeri Binjai kapan, ke wali negeri Talang Koto Pulai kapan? Apa kesalahan ambo? Itu yang dicari supaya kita bisa meminta maaf. Kita kesalahan uang kan dicari. Kesalahan awak dan apa? Nah, pada hakikatnya, pada umumnya, semua kita mempunyai kesalahan. Semua kita mempunyai dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa mau bertaubat kepada Tuhan. Mari kita minimalisir kesalahan-kesalahan kita dengan kawan-kawan kita. Tentu dengan cara meminta maaf. Kenapa harus meminta maaf? Khawatir kita, ya, kesalahan kita mungkin belum dimaafkan. Karena kita khawatir tersebut, maka justru itu kita datang meminta maaf. Jangan kita berburuk sangka, Susan. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri kita, kelemahan diri kita, supaya kita bisa, ya, supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Ya. Wala yaghtab. Ribah. Janganlah kamu bergunjing. Ninduk ke lewat kegunjian. Samu. Berpesakabu. Mocok duduk ngawalin ya. Kadang kayak Allah sama kalinya. Kadang paudi. Dan dua kami bergunjing dah. Ibu-ibunya buat jatan ini. Kesimpulannya ayat itu umum. Wala yaghtab, dituju adalah manusia, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menggunjingkan saudara kamu yang satu terhadap saudara kita yang lain. Laki-laki dan perempuan samoyo. Jadi ibu-ibu jemaah yang kami hormati, dengan adanya silaturahim, hubungan yang baik di antara kita terpelihara, dari situlah kita bisa hidup rukun, damai, dan tolong menolong. Itu gunanya silaturahim itu jangan sampai putus.
Artinya dengan terikatnya silaturahim memperpanjangkan usia. Dengan terikatnya silaturahim mempermudahkan datangnya rezeki. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman. Tahu tidak beriman? Belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ibu cinta ke diri ibu? Cinta? Hah? Kalau ibu cinta kepada diri ibu, bapak-bapak kan cinta pula pada diri kita, Pak. Siapa mau dicaci maki? Siapa mau dihina? Siapa yang mau dituduh berbuat keburukan? Siapa mau hartanya diambil begitu saja? Siapa mau dicaci maki, dihina, dilecehkan dan sebagainya? Siapa mau? Satu orang pun tidak mau. Kalau sekiranya kita cinta pada diri kita, kalau kita tidak mau, begitu juga orang lain. Nah, barangkali kita sampai di sini saja, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kembali mengingatkan kita untuk selalu, ya, memperkuatkan silaturahim kita. Kalau ada yang rusak, mari kita secepat mungkin berbaikan, berdamai dan saling memaafkan. Kenapa demikian? Nanti jangan kita di hari kiamat tidak dioponi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Isnani, ada dua golongan manusia pada hari kiamat tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanzurullah. Isnani, dua golongan umat manusia tidak diperhatikan oleh Allah, tidak melihat Allah kepadanya. Siapa itu? Man qati'ur rahim wa jarusu. Orang yang rusak silaturahimnya, orang yang putus silaturahimnya, dan tetangga yang saling jahat menjahati. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Ataupun ada kata dan kalimat yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat, Pak. Baiklah, acara berikutnya itu penutup saya sebagai ketua